Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Umi Zaida. Di video kali ini kita mau panen beberapa macam sayur di kebun depan rumah. Jadi ikutin terus ya. Nah, ini kita udah di kebun depan rumah aku. Jadi sebelum kita panen cabai, kita lihat-lihat dulu tanaman yang ada di sini. Jadi hari ini kita mau panen cabai, sayur bayam, ada tomat dan sawi pakcoy. Selama puasa memang kita sering banget panen cabai karena udah waktunya panen, pas banget harganya lagi mahal. Gimana di tempat kalian teman-teman? Setiap 2 hari sekali pasti ada lagi buah cabai yang bisa dipetik. Nah, ini udah beberapa hari nggak kita petik, jadi udah banyak banget cabai yang merah. Alhamdulillah stok cabai aman sampai beberapa bulan ke depan, karena kita juga nggak terlalu banyak konsumsi cabai. Paling untuk tambahan di tumisan sayur atau sesekali ada bikin sambal lado. Paling banyak habis cabai kalau bikin sambal lado ya teman-teman. Kalau masak ikan paling 5 buah aja udah cukup. Terus di sini juga ada sawi pakcoy yang akan kita panen hari ini. Nah, ini tanaman cabai rawit sebesar ini, tapi daunnya kurang bagus karena terserang hama, nggak tahu kenapa daunnya jadi keriting gitu ya, tapi udah ada buahnya dan udah berbunga. Nah, untuk masa panen cabai merah tergantung pada beberapa faktor termasuk lokasi dan kondisi tumbuhnya. Pada dataran rendah, cabai merah dapat dipanen sekitar 70-75 hari setelah ditanam. Pilih buah yang sudah matang dengan kulit berwarna oranye sehingga kemerahan. Waktu terbaik untuk panen cabai merah itu bisa dilakukan di pagi hari. Berbeda dengan dataran tinggi, proses panen akan lebih lambat. Biasanya cabai merah di dataran tinggi dapat dipanen sekitar 90-10 hari setelah ditanam. Cara merawat tanaman cabai agar tumbuh subur dan berbuah lebat memerlukan perhatian dan pemeliharaan yang baik. Letakkan cabai di bawah sinar matahari. Tanaman cabai membutuhkan sinar matahari yang baik. Letakkan tanaman cabai di pekarangan dengan area terbuka agar mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan dan memungkinkan cabai cepat berbuah. Hindari meletakkan tanaman cabai di area yang tertutup atau redup karena dapat membuat cabai mengkerut dan kerdil. Seperti tanaman pada umumnya, cabai juga memerlukan air untuk menyuburkan tanah. Pastikan kelembapan media tanah terjaga. Jika cuaca sedang panas, siram tanaman cabai 2 kali sehari. Jika curah hujan tinggi, penyiraman bisa disesuaikan kondisional. Terlalu banyak air juga dapat membuat cabai kerdil dan mudah rontok. Gunakan jenis pupuk seperti kompos, pupuk organik, atau pupuk kandang. Berikan pupuk pada 2 minggu pertama setelah tanaman cabai ditanam. Setelah itu, lakukan pemupukan rutin sebulan sekali. Letakkan pupuk di atas permukaan tanah dalam pot atau dekat akar pohon jika ditanam langsung di tanah. Dan lakukan pemangkasan tanaman cabai untuk menghindari hama dan menjaga kebersihan. Pemangkasan dilakukan selama 1 bulan sekali. Potong pucuk tanaman secara perlahan agar struktur tanaman lebih indah. Tanaman cabai rentan terhadap serangan hama yang dapat mengurangi hasil panen. Ada beberapa hama yang sering menyerang tanaman cabai serta cara mengatasinya. Yang pertama ada ulat tanah, biasanya menyerang tanaman cabai yang baru ditanam. Mereka memotong batang utama hingga tanaman roboh atau bahkan putus. Cara mengatasinya bisa melakukan penyemprotan insektisida. Selanjutnya ada ulat gerayak, biasanya menyerang daun, buah, dan tanaman cabai yang masih kecil. Cara pengendaliannya bisa semprotkan insektisida pada sore atau malam hari. Ingatlah bahwa pengendalian hama harus dilakukan dengan segera agar tanaman cabai tetap sehat dan menghasilkan buah yang baik. Oke lanjut, ini kita mau panen sayur bayam. Nah, setelah terserang hama kemarin, sekarang udah subur lagi. Dan ini panen yang kedua kali. Jadi kita panennya seperti biasa, kita potong supaya tumbuh tunas baru. Jadi nggak perlu nunggu lama untuk panen berikutnya. Kalau panen dari kita tanam benihnya itu lumayan lama ya teman-teman. Waktu panen bayam putih memerlukan waktu lebih lama daripada bayam cabut. Biasanya 30-40 hari setelah tanam. Pada saat itu tinggi tanaman mencapai 30-35 cm. Belum memiliki cabang dan belum berbunga. Pucuk daun yang pertama kali dipetik adalah batang utama atau
atau tunas. Dan pemotongan ini akan merangsang pertumbuhan cabang-cabang baru. Pemanenan bayam petik selanjutnya dapat dilakukan dalam selang waktu 5-7 hari sekali. Tanaman bayam petik memiliki umur produktif yang cukup lama, yaitu sampai tanaman berumur 1 tahun atau lebih. Namun, setelah sekitar 6 bulan, tanaman bayam akan menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti batang yang keras dan berserat. Untuk cara perawatannya lumayan gampang ya teman-teman, cukup lakukan penyiraman secara teratur, terutama saat cuaca kering. Bayam menyukai tanah yang lembab. Dan berikan pupuk seimbang setiap 2-3 minggu sekali untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Pastikan juga tanaman sayur mendapatkan cahaya matahari, serta jaga kebersihan area tanaman dari gulma. Perhatikan tanda-tanda hama atau penyakit pada tanaman, dan panen bayam ketika sudah cukup besar dan daunnya segar. Semoga tips ini membantu teman-teman merawat bayam agar tumbuh subur dan memberikan hasil panen yang memuaskan. Ingatlah untuk memeriksa tanaman secara rutin dan menjaga kebersihan area tanaman agar hama tidak berkembang biak. Oke, sekarang kita mau panen sawi pakcoy. Yang di area sini agak kurang bagus, entah kenapa warnanya nggak sehijau yang di depan jendela. Nah, untuk teman-teman yang mau mulai berkebun, bisa banget cobain dulu tanam sayur pakcoy ini, karena dia lumayan mudah tumbuh dan minim perawatan. Nah, untuk masa panennya, pakcoy bisa dipanen sekitar 30 hingga 40 hari setelah ditanam. Teman-teman bisa tanam di pot, polybag, atau bisa juga di tanah langsung seperti ini. Untuk perawatannya gampang banget ya teman-teman, tinggal lakukan penyiraman secara teratur minimal 1 kali sehari atau bisa pagi dan sore hari, dan berikan pupuk organik setiap 2-3 minggu sekali ya teman-teman. Dan periksa tanaman secara rutin dan tangani hama jika diperlukan. Ada beberapa tips untuk merawat tanaman selama musim hujan. Yang pertama, pastikan tanah memiliki sistem drainase yang baik agar air tidak menggenang di sekitar akar tanaman. Jika ditanam di dalam pot, pastikan pot memiliki lubang drainase di bagian bawah. Nah, itulah sedikit tips tentang merawat tanaman di musim hujan. Oke teman-teman, lanjut kita mau petik cabai rawit. Nah, ini ada cabai rawit besar, kita mau petik beberapa yang udah merah. Kemarin itu subur banget cabai ini teman-teman, sekarang daunnya udah kuning kena hama kutu putih. Pokoknya nggak habis-habis serangan hama di kebun ini. Nah, ini dia cabenya, ada 6 biji. Jadi cabai ini lama banget merahnya, nggak kayak cabai keriting 2 hari sekali udah ada lagi yang merah ya teman-teman. Pakcoynya mau dicuci dulu karena banyak banget tanah yang nempel. Nah, ini dia teman-teman hasil panen kita hari ini. Ada berbagai macam sayuran yang kita petik di kebun tadi. Alhamdulillah sekarang sayuran sama keperluan bahan dapur nggak perlu beli lagi karena semua ada di kebun sendiri. Gimana teman-teman? Seru banget kan panen-panen sayur di kebun? Berkebun di pekarangan rumah memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan ketahanan pangan dari rumah. Jadi, mulailah berkebun dan nikmati manfaatnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Dan salam kenal buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Ikuti terus untuk kegiatan aku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.